Halo, assalamualaikum para pejuang P3K sekalian. Jumpa lagi di channel Kelas Ilmu. Setelah selama ini kita membahas latihan soal, prediksi soal dari kompetensi sosiokultural yang sudah sampai part keempat ya. Nanti linknya saya letakkan di deskripsi. Kali ini kami menyiapkan 30 soal tryout bidang kompetensi sosiokultural untuk para pejuang P3K, hanya sekedar untuk menguji persiapan kalian dalam menghadapi ujian P3K yang akan datang. Namun sebelum lanjut, ada baiknya untuk teman-teman subscribe channel ini serta nyalakan loncengnya agar mendapatkan info dan latihan soal terbaru dari Kelas Ilmu. Baiklah teman-teman, ketentuan tryoutnya. Yang pertama, jumlah latihan soal kompetensi sosiokultural yang akan disajikan pada tayangan ini berjumlah 30 soal. Yang kedua, saya akan bacakan soal dan opsinya dengan lengkap. Yang ketiga, akan ada jeda sekitar 5 detik setelah saya membacakan soal untuk teman-teman menentukan pilihan yang benar. Jika teman-teman belum dapat menjawabnya atau ragu-ragu, silakan di-pause dahulu. Kemudian yang keempat, tulis jawaban di kertas coretan karena jawaban soal akan saya bacakan setelah jeda berakhir untuk mengetahui nilai akhirnya. Kemudian yang terakhir, jika tayangan terlalu cepat atau lambat, teman-teman bisa gunakan opsi percepat atau perlambat di pengaturan YouTube ya. Baiklah teman-teman, kita langsung saja ke soal nomor 1. Pengaruh kemajemukan masyarakat Indonesia terhadap kehidupan sosial adalah terjadinya dua proses, yaitu titik-titik. A. Solidaritas dan integrasi. B. Kesatuan dan persatuan. C. Toleransi dan solidaritas. D. Integrasi dan interaksi. Atau E. Integrasi dan konflik. Jawabannya adalah yang E. Integrasi dan konflik. Soal nomor 2. Sifat masyarakat yang masa bodoh dan tidak ingin berpartisipasi dalam kegiatan kemasyarakatan termasuk golongan titik-titik. A. Sinisme. B. Apatisme. C. Sosialisme. D. Bodoh amat. Atau E. Materialisme. Jawaban yang tepat adalah yang B. Apatisme. Soal nomor 3. Kebesaran kebudayaan suatu bangsa atau masyarakat terletak pada kemampuannya untuk titik-titik. A. Selalu bersikap apatis. B. Memberi peluang bagi kebudayaan lain. C. Menampung berbagai perbedaan dan keragaman dalam satu ikatan. D. Tertutup untuk kebudayaan asing yang masuk. Atau E. Sangat mendukung kebudayaan modern. Jawabannya adalah yang C. Menampung berbagai perbedaan dan keragaman dalam satu ikatan. Soal nomor 4. Menghayati, mengamati, dan memprediksi perkembangan kebudayaan termasuk unsur titik-titik. A. Sejarah. B. Ekonomi. C. Geografi. D. Sosiologi. Atau E. Antropologi. Jawaban yang tepat di sini adalah yang E. Antropologi. Soal nomor 5. Suatu perubahan sosial dapat menimbulkan ketidakserasian tergantung pada titik-titik. A. Sosialisasi. B. Struktur sosial. C. Interaksi sosial. D. Erat atau tidaknya integrasi. Atau E. Pertahanan dan keamanan bangsa. Jawabannya adalah yang D. Erat atau tidaknya integrasi. Soal nomor 6. Salah satu contoh faktor ekstern perubahan sosial adalah luapan lumpur Sidoarjo. Dampak bencana tersebut bagi masyarakat ialah titik-titik. A. Berubahnya sistem nilai. B. Hilangnya mata pencaharian. C. Kemajuan di berbagai bidang. D. Menahan lajunya arus urbanisasi. Atau E. Merenggangnya hubungan kekerabatan. Jawabannya adalah yang B. Hilangnya mata pencaharian. Soal selanjutnya nomor 7.
Gerakan reformasi yang sekarang ini masih berlangsung di berbagai sendi kehidupan bermasyarakat dan bernegara, termasuk perubahan sosial berupa titik-titik. A. Rotasi, B. Evolusi, C. Revolusi, D. Reformasi, atau E. Reorganisasi. Jawaban yang tepat adalah yang E. Reorganisasi. Soal nomor 8. Suatu tindakan memprotes perubahan sosial dapat digolongkan kriminal apabila titik-titik. A. Bertentangan dengan hukum yang berlaku, B. Tidak sesuai dengan kehendak pribadi, C. Bertentangan dengan nilai dan norma, D. Adanya denda yang besar bagi pelaku, atau E. Tidak sejalan dengan kesepakatan. Jawabannya adalah yang A. Bertentangan dengan hukum yang berlaku. Soal nomor 9. Contoh perubahan terhadap evolusi dalam bidang sosial ialah titik-titik. A. Penggunaan mesin traktor untuk membajak sawah, B. Pergantian bentuk pemerintahan dari kerajaan ke republik, C. Penerimaan masyarakat terhadap pola hidup keluarga kecil, D. Perubahan sistem pertanian ladang ke sistem pertanian irigasi, atau E. Penggunaan bibit unggul dalam bidang pertanian. Jawabannya adalah yang C. Penerimaan masyarakat terhadap pola hidup keluarga kecil. Soal nomor 10. Dalam kehidupan masyarakat sekarang, norma dan nilai tidak dijalankan sebagaimana fungsinya. Terkadang banyak disisipkan kata-kata kasar dalam berkomunikasi. Mereka kurang memperhatikan etika dan dianggap wajar dalam kehidupan mereka. Perilaku menyimpang masyarakat diakibatkan oleh titik-titik. A. Sosialisasi yang tidak sempurna, B. Tingkat pendidikan yang rendah, C. Pengaruh lingkungan yang buruk, D. Subkebudayaan yang menyimpang, atau E. Mudahnya menyerap kata untuk komunikasi. Jawabannya adalah yang D. Subkebudayaan yang menyimpang. Soal nomor 11. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. Yang pertama, mengurangi rasa malu dalam masyarakat. Yang kedua, menciptakan sistem hukum bagi masyarakat. Ketiga, mengembangkan rasa takut dalam masyarakat. Dan yang keempat, memberikan penghargaan bagi warga yang patuh kepada norma. Pertanyaannya, fungsi pengendalian sosial dalam kehidupan masyarakat ditunjukkan oleh nomor titik-titik. A. 1 dan 3, B. 1 dan 4, C. 2 dan 3, D. 2 dan 4, atau E. 3 dan 4. Jawaban yang tepat di sini adalah yang D. 2 dan 4. Soal nomor 12. Korupsi merupakan salah satu perilaku kriminal yang menyebabkan kehidupan masyarakat sengsara. Harga-harga kebutuhan pokok mahal, kualitas dan infrastruktur layanan masyarakat menjadi buruk. Latar belakang terjadinya gejala sosial tersebut adalah titik-titik. A. Belum adanya sistem yang menjamin dan pola hidup materialistis agar tidak terjadi penyimpangan anggaran. B. Pendapatan negara dari sektor pajak terlalu tinggi sehingga korupsi tidak mempengaruhi APBN. C. Rakyat tidak protes meskipun harga kebutuhan mahal dan infrastruktur rusak. D. Hukuman bagi koruptor terlalu ringan sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku. Atau E. Kesenjangan sosial ekonomi memicu perilaku kriminal oleh masyarakat kelas atas. Jawabannya adalah yang A. Belum adanya sistem yang menjamin dan pola hidup materialistis agar tidak terjadi penyimpangan anggaran. Soal selanjutnya, nomor 13. Berikut yang bukan akibat terjadinya perubahan sosial adalah titik-titik. A. Korupsi, B. Kriminalitas, C. Kenakalan remaja, D. Pergolakan daerah, atau E. Demonstrasi dan aksi protes.
Jawabannya adalah yang A, korupsi. Soal selanjutnya nomor 14. Sekarang ini penjahat semakin berani melakukan kekerasan dengan kuantitas dan kualitas cenderung meningkat. Dari pernyataan itu, lembaga pengendalian sosial yang belum berfungsi maksimal adalah titik-titik. A. Keluarga. B. Adat istiadat. C. Hukum formal. D. Lembaga agama. Atau E. Pendidikan formal. Jawaban yang tepat adalah yang C. Hukum formal. Soal nomor 15. Perhatikan pernyataan berikut ini. Yang pertama, bersifat individualistis. Yang kedua, menganut nilai-nilai paguyuban. Yang ketiga, menganut nilai-nilai patembayan. Yang keempat, hubungan sosial berdasarkan kepentingan. Yang kelima, pola hubungan sosial berdasarkan kekerabatan. Pertanyaannya, pernyataan tersebut yang mengindikasikan ciri-ciri perkembangan masyarakat desa menjadi masyarakat kota industri ditunjukkan oleh nomor titik-titik. A. 1, 2, dan 3. B. 2, 3, dan 4. C. 1, 2, dan 5. D. 1, 3, dan 4. Atau E. 3, 4, dan 5. Jawabannya sini adalah yang D. 1, 3, dan 4. Soal nomor 16. Salah satu gejala sosial budaya dari masyarakat majemuk yang kurang menguntungkan adalah titik-titik. A. Memiliki solidaritas yang tinggi. B. Banyak struktur seni dan budaya. C. Sering terjadi perubahan progresif. D. Terjadi pertikaian dan persaingan hidup. Atau E. Mengalami proses perubahan yang lebih cepat. Jawabannya adalah yang D. Terjadi pertikaian dan persaingan hidup. Soal nomor 17. Konflik yang terjadi antar suku bangsa biasanya terjadi karena titik-titik. A. Pertentangan suku asli dan pendatang. B. Perbedaan mata pencaharian. C. Perbedaan kebudayaan. D. Kesenjangan sosial. Atau E. Perbedaan ras. Jawabannya adalah yang A. Pertentangan suku asli dan pendatang. Soal nomor 18. Apabila dua kelompok saling berkonflik, maka titik-titik. A. Semangat membela kepentingan kelompok makin berkobar. B. Sebaiknya diadakan kerjasama untuk meredakan ketegangan. C. Setiap kelompok menilai kelompok lawannya berdasarkan stereotip. D. Terjadinya dinamika sosial yang mengarah pada perpecahan kelompok. Atau E. Menjadi kaburnya semua stereotip yang melekat pada kedua kelompok tersebut. Jawaban yang tepat di sini adalah yang C. Setiap kelompok menilai kelompok lawannya berdasarkan stereotip. Kita lanjut ke soal nomor 19. Perkembangan peradaban kelompok-kelompok sosial atas dasar kesatuan genealogis, bentuk-bentuk perkembangan yang bersifat alamiah, yaitu titik-titik. A. Memudarnya semangat kedaerahan. B. Banyaknya pertentangan di daerah. C. Meningkatnya keragaman bahasa. D. Munculnya suku-suku bangsa. Atau E. Berkembangnya pernikahan. Jawaban yang tepat di sini adalah yang D. Munculnya suku-suku bangsa. Soal nomor 20. Dalam masyarakat majemuk terdapat keragaman yang sifatnya vertikal, yaitu berupa perbedaan titik-titik. A. Agama. B. Bahasa. C. Kebiasaan. D. Adat istiadat. Atau E. Lapisan sosial. Jawabannya adalah yang E. Lapisan sosial. Soal nomor 21. Rukun tetangga atau RT merupakan kelompok sosial yang bersifat titik-titik. A. Paguyuban berdasarkan ikatan.
B. Paguyuban berdasarkan tempat, C. Paguyuban berdasarkan hukum, D. Patembayan berdasarkan tempat, atau E. Patembayan berdasarkan hukum. Jawabannya adalah yang B. Paguyuban berdasarkan tempat. Soal nomor 22. Salah satu hal yang disebabkan oleh interaksi manusia dengan manusia lain atau interaksi manusia dengan alam disebut titik-titik. A. Gejala sosial, B. Konflik sosial, C. Masalah sosial, D. Patologi sosial, atau E. Integrasi sosial. Jawaban yang tepat di sini adalah yang A. Gejala sosial. Soal selanjutnya nomor 23. Seseorang dapat mengalami konflik peran pada saat ia memiliki dua atau lebih peran yang satu sama lain tidak konsisten. Misalnya titik-titik. A. Seorang ustadz hidup sederhana, B. Seorang pejabat tinggi hidup miskin, C. Seorang polisi menadah barang curian, D. Seorang hakim harus menghukum anaknya sendiri, atau E. Seorang guru menerangkan cara-cara menjadi petani. Jawabannya adalah yang C. Seorang polisi menadah barang curian. Soal nomor 24. Untuk menjaga keutuhan masyarakat majemuk dapat dilakukan sikap kooperatif. Salah satunya adalah titik-titik. A. Adanya otonomi daerah, B. Menyelenggarakan satu sistem tata hukum, C. Sikap toleransi antar komponen masyarakat, D. Adanya pembauran bangsa dan transmigrasi, atau E. Menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional. Jawabannya betul di sini adalah yang C. Sikap toleransi antar komponen masyarakat. Soal berikutnya nomor 25. Pencampuran budaya dalam masyarakat majemuk dapat terjadi karena adanya titik-titik. A. Pertentangan antar suku bangsa, B. Hubungan timbal balik antar suku bangsa, C. Hubungan untuk saling menguasai satu sama lain, D. Pemisahan yang jelas antar etnis yang berbeda budaya, atau E. Pemerintah yang mengatur kehidupan budaya masyarakat. Jawabannya adalah yang B. Hubungan timbal balik antar suku bangsa. Soal nomor 26. Ketika Belanda menjajah Indonesia, raja-raja pribumi diberi kekuasaan untuk memerintah penduduk pribumi. Namun mereka harus mengakui kekuasaan Belanda. Pola hubungan antar kelompok sosial seperti itu disebut titik-titik. A. Eksploitasi, B. Pluralisme, C. Mutualisme, D. Paternalisme, atau E. Multikulturalisme. Jawabannya adalah yang D. Paternalisme. Soal selanjutnya nomor 27. Kemajemukan masyarakat Indonesia dalam kehidupan keagamaan dilatar belakangi oleh kenyataan bahwa titik-titik. A. Perbedaan adat istiadat kelompok sosial, B. Perbedaan kultur pertanian dengan sawah, C. Ideologi negara dengan kebebasan beragama, D. Keragaman suku bangsa di wilayah Nusantara, atau E. Letak geografis dalam persimpangan jalur lalu lintas dunia. Jawabannya adalah yang E. Letak geografis dalam persimpangan jalur lalu lintas dunia. Soal nomor 28. Kelompok sosial terbentuk karena adanya titik-titik. A. Kesamaan pandangan, B. Kebutuhan yang sama, C. Interaksi sosial untuk memenuhi kebutuhan, D. Interaksi dengan kelompok lain di masyarakat, atau E. Setiap anggota membutuhkan adanya persatuan.
Jawaban yang tepat di sini adalah yang C, interaksi sosial untuk memenuhi kebutuhan. Soal selanjutnya nomor 29. Salah satu realitas sosial yang menunjukkan fungsi norma dalam mewujudkan keteraturan sosial ditunjukkan pada pernyataan titik-titik. A. Mediasi perlu dilakukan untuk menyelesaikan konflik yang melibatkan pihak ketiga yang netral. B. Kerjasama beberapa kelompok dapat menciptakan persatuan dan kesatuan. C. Keharusan antri membeli tiket bus yang dapat menertibkan penumpang. D. Petugas paskibra sudah latihan sebelum upacara bendera di sekolah. Atau E. Masyarakat yang melanggar hukum harus dikenai sanksi yang tegas. Jawaban yang tepat di sini adalah yang C. Keharusan antri membeli tiket bus yang dapat menertibkan penumpang. Soal nomor 30, soal terakhir. Modernisasi menyebabkan struktur sosial dalam masyarakat menjadi lebih terbuka. Akibatnya, masyarakat modern tidak mau lagi terkait dengan struktur sosial yang tradisional dan ketat. Gejala modernisasi tersebut bertujuan titik-titik. A. Menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan persatuan. B. Meningkatkan rasa solidaritas bersama antar masyarakat. C. Memudahkan masyarakat mengawasi pengendalian sosial. D. Mendorong individu ke arah yang kompetitif dan lebih maju. Atau E. Membatasi kekuasaan, kewenangan tradisional, dan otoritas. Jawaban yang tepat di sini adalah yang D. Mendorong individu ke arah yang kompetitif dan lebih maju. Nah, itulah dia tadi teman-teman 30 soal kompetensi sosiokultural dalam bentuk mini tryout beserta jawabannya. Ada berapa jawaban kalian yang benar? Tolong tulis di kolom komentar ya. Dan teruslah belajar agar tercapai semua cita-cita yang diinginkan. Oke teman-teman, sekian dulu video mini tryout kompetensi sosiokultural pada kali ini. Saat kamu melakukan sesuatu dan gagal, kamu mendapatkan hikmah. Jika tidak melakukan apa-apa, artinya kamu kalah oleh rasa takut. Akhir kata, terima kasih sudah menyaksikan dan semoga bermanfaat. Nanti insya Allah kita akan berjumpa lagi pada video-video pembahasan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Bye.